Di dalam Islam, kita harus memiliki yang pertama al-i'tiqad, yaitu keyakinan. Keyakinan adalah keyakinan yang mendalam seperti akar yang menghujam ke bumi, keyakinan yang membuat jiwa menjadi tenang dan tentram, keyakinan tanpa didasari keraguan dan kebimbangan sedikit pun. Yang kedua, al-fikrah atau pemikiran. Pemikiran seseorang yang telah benar-benar mempelajari Islam akan menjadi pemikiran yang islami, segala dipertimbangkan dengan memperhatikan ajarannya. Yang ketiga, asyur atau perasaan. Perasaan orang yang benar-benar mempelajari Islam sudah tercelup dengan celupan Islam, seperti ia mengetahui hal apa yang harus didukung dan dimusuhinya, menahan amarah dan menggantikannya dengan rasa ridho, memiliki perasaan harapan dan cemas, serta lainnya. Yang keempat, al-alaq. Al-alaq terbagi menjadi dua, yaitu alaq yang baik dan alaq yang buruk. Alaq yang baik utamanya meliputi kesabaran, menjaga kehormatan diri, keberanian, dan adil. Sedangkan alaq yang buruk yang utamanya itu meliputi kezaliman, nafsu, kebodohan, dan amarah. Akhlak tidak hanya berkaitan dengan hubungan sesama manusia, namun Islam mengatur akhlak dengan Allah, Rasul, manusia, alam, dan diri sendiri. Wadlu Islam atau kondisi Islam merupakan kondisi keyakinan, pemikiran, perasaan, dan akhlak yang tersibhat atau tercelup dengan sibha Allah, celupan Allah. Sibha itu sendiri merupakan keimanan yang penuh atas seluruh ajarannya, nilai dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Al-muwafiqul islami atau sikap yang islami. Yang pertama, muslim yang berjihad. Jihad dilaksanakan untuk menegakkan agama Allah atau menjaga agama agar tetap tegak. Yang kedua, muslim yang fasik. Ialah muslim yang cenderung tidak aktif dalam melaksanakan ajaran Islam atau agamanya secara menyeluruh dan aktif. Yang ketiga, muslim yang pendosa. Ialah seseorang yang melakukan perbuatan dosa atau pelanggaran terhadap ajaran Islam. Akan tetapi tobatnya sang pendosa tersebut lebih Allah cintai sehingga menghapus kesalahan yang telah ia perbuat. Yang keempat, kafir yang terikat perjanjian damai atau al-adimah adalah orang-orang yang bertidak agama Islam namun tinggal di wilayah Islam dan diizinkan untuk melaksanakan kegiatan agama mereka dengan syarat mereka membayar jizyah, yaitu sejumlah uang yang diberikan kepada pemerintahan Islam sebagai pengganti dari hak-hak dan keamanan yang diberikan kepada mereka. Yang kelima, kafir yang dilindungi, yaitu perlindungan terhadap orang kafir yang dilindungi aturan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, kafir yang memerangi, yaitu orang kafir yang memerangi, merajuk pada orang non-muslim yang secara aktif memerangi umat Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung. Amal Islam yang utama, yang pertama, dakwah dan tabiyah. Ialah aktivitas menyeru dan membina umat agar memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, bergerak dan jihad. Syurutu qubuli syahadatain, yaitu syarat diterimanya syahadat. Syahadatain adalah dua kalimat syahadat yang menjadi rukun Islam dan menjadi syarat bagi seseorang untuk menjadi seorang muslim. Syahadatain terdiri dari La ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad Rasulullah, yang artinya Muhammad adalah utusan Allah. Syarat diterimanya syahadat. Yang pertama, ilmu yang menampik kebodohan. Ketika syahadat terucap, kita harus memiliki pengetahuan tentang kalimat syahadat dan Islam.
Yang kedua, keyakinan yang menampik keraguan. Ketika syahadat terucap, kita harus meyakini ucapan itu sebagai sesuatu yang kita imani dengan sepenuh hati tanpa keraguan. Yang ketiga, keikhlasan yang menampik kesyirikan. Ketika syahadat terucap, kita harus memiliki niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Syahadat adalah ibadah, mengingkarinya harus dengan ikhlas. Yang keempat, kejujuran yang menampik kesyirikan. Ketika syahadat terucap, kita wajib membenarkannya, sidik secara jujur, tanpa bercampur sedikit pun dusta. Yang kelima, cinta yang menampik permusuhan dan kebencian. Ketika syahadat terucap, kita harus melandaskannya dengan rasa cinta. Cinta adalah rasa suka yang melampangkan dada. Yang keenam, manisnya iman. Dapat dirasakan melalui ketaatan dan kesukaan kepadanya serta mendahulukannya atas hawa nafsu. Yang ketujuh, penerimaan yang menampik penolakan. Ketika syahadat terucap, sebagai muslim kita harus menerima semua nilai dan kandungannya. Dan yang terakhir, pelaksanaan yang menampik pengabdian dan sikap berdamai.